Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rangga Dwi Wicaksono dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas sore. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Sedikit di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa peran dan fungsi manajemen public relation terhadap perusahaan yang mengalami krisis dan isu publik. Studi kasus proses kerja di kantor PT P Indonesia. PT P Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan pengiriman. Saat ini, bentuk badan usaha PT P Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT P Indonesia. Bentuk usaha PT P Indonesia ini merupakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal PT P Indonesia yang berupa perusahaan umum Perum menjadi sebuah perusahaan persero. Sejarah mencatat, keberadaan PT P Indonesia begitu panjang. Kantor P Indonesia pertama didirikan di Batavia, sekarang di Jakarta, oleh Gubernur Jenderal Guy Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan PT P Indonesia telah lahir dan mengemban peran fungsi pelayanan kepada publik. Setelah kantor P Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor P di Semarang untuk mengadakan perhubungan P yang teratur antara kedua empat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan P kala itu telah melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Studi kasus penyelesaian kasus oleh PT P Indonesia. PT P Indonesia Persero menepis isu yang menyebut perusahaan BUMN itu bangkrut. Faktanya, perusahaan masih membayarkan hak-hak karyawan, termasuk menerapkan kenaikan gaji karena cost of living adjustment, penyesuaian biaya hidup. Bagaimana bisa dibilang bangkrut? Jelas ini pendiskreditan tanpa data. Faktanya, semua utang lancar, hak karyawan tidak tertunda, kenaikan gaji terus diterapkan, ujar Sekretaris Perusahaan PT P Indonesia, Benny Otoyo kepada cnnindonesia.com, Senin 27. Tak cuma itu, ia mengungkapkan perusahaan juga harus terus membayarkan iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS untuk karyawan. Hingga saat ini, manajemen juga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK demi restrukturisasi. Studi kasus penyelesaian kasus oleh PT P Indonesia. Fakta lain, Benny menyampaikan perusahaan masih memberikan layanan P Indonesia secara universal 6 hari per minggu. Postal service di luar negeri melayani 4-5 hari per minggu. Perusahaan juga tercatat masih mengantongi pendapatan yang bersumber dari APBN, PSO, fee distribusi, materai, fee penerimaan setoran pajak, jasa kurir surat dinas dengan nilai 800 miliar per tahun. Turnover jasa keuangan sekitar 20 triliun per bulan. Terkait utang, perusahaan mengakui membutuhkan modal kerja untuk mendanai operasi, tagihan, dan lain sebagainya. Nah, modal kerja itu dipinjam dari bank dengan kreditur bank-bank BUMN dan bank asing. Pinjaman ini unpledged, artinya tidak ada aset yang diagunkan. Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi, tapi bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji. Sebelumnya,
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka meminta perhatian pemerintah melalui pernyataan PTP Indonesia yang sedang mengalami krisis keuangan. Dari sana, ramai dibicarakan perusahaan bangkrut dan meminjam uang dari bank demi membayar gaji karyawan. Fokus penelitian. Segala hal yang menyangkut masa internal perusahaan, hendaknya seluruh jajaran dapat saling menghormati dan dapat menyelesaikan dengan baik melalui mekanisme yang telah disepakati tanpa melakukan tindakan kontraproduktif. Saat ini, PTP Indonesia mengaku tengah berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perseroan juga tengah melaksanakan transformasi mengikuti perubahan landscape industri kurir dan logistik maupun juga jasa keuangan seiring perubahan teknologi yang cepat, regulasi, dan kompetisi yang kian ketat. Program dan strategi yang dilakukan tersebut mutlak mendapat dukungan dari semua pihak di dalam perusahaan, termasuk karyawan dan SP, apabila perusahaan masih diharapkan untuk terus eksis atau ada. Proses perencanaan program kerja. Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi mengumpulkan informasi atau data yang menjadi dasar berpijak praktisi humas guna mengambil langkah selanjutnya. Misalnya, pendapat, sikap, dan tingkah laku layak. Apa yang sedang terjadi dalam kasus PTP Indonesia ini? Saya sebagai seorang public relation akan melakukan riset terhadap pihak yang bersangkutan dan mendengarkan aspirasi buruh secara langsung mengenai fakta di lapangan dengan sumber yang jelas. Kami juga akan menampung tanggapan-tanggapan dari buruh dan masyarakat, baik yang positif ataupun negatif, untuk dijadikan bahan evaluasi dalam proses perencanaan, sehingga kami dapat memberikan pernyataan yang jelas mengenai kasus yang terjadi terhadap PTP Indonesia. Selanjutnya yang kedua, perencanaan dan penyusunan program. Perencanaan dan penyusunan program menentukan tujuan, tindakan, dan strategi komunikasi. Berdasarkan situasi yang telah terjadi, maka apa yang harus kita ubah, perbuat, dan katakan dalam proses planning. Saya sebagai seorang public relation akan melakukan beberapa perencanaan seperti menganalisis tingkat opini publik, baik yang intern maupun ekstern. Yang kedua, mendengarkan keluhan dari pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat bahwa berita yang beredar tidaklah benar alias hoax. Keempat, menginformasikan seperti situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dan yang kelima, memberikan informasi yang jelas dan nyata sesuai yang dibutuhkan oleh publik. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan tindakan komunikasi. Pelaksanaan tindakan komunikasi mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi sejak awal dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Siapa yang harus dikatakan dan mengatakannya, kapan, di mana, bagaimana caranya. Dalam tahapan ini, saya sebagai public relation akan melaksanakan beberapa hal seperti kami akan mengadakan press conference berita yang beredar melalui media massa secara resmi dari pihak PTP Indonesia kepada media massa dan masyarakat, agar kedepannya dapat memberikan informasi penjelasan yang jelas dan tentunya akurat. Kami juga sebelumnya akan menyampaikan permohonan maaf terhadap publik atas beredarnya berita yang tidak benar, agar citra perusahaan kembali membaik di mata masyarakat. Dan yang terakhir, evaluasi program kerja. Evaluasi program, penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan, dan hasil-hasil program. Apakah program tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan? Bagaimana kita telah melakukannya? Pada tahapan ini akan dihasilkan beberapa evaluasi seperti yang pertama, PTP Indonesia akan menerima masukan dan saran dari para buruh dan masyarakat. Kedua, memberikan gaji yang standar maksimal sesuai UMR daerah dan tepat waktu. Yang ketiga,
PTP Indonesia akan melakukan evaluasi kerja terhadap para buruh agar menjadikan pelayanan yang optimal. Dan yang terakhir, yang keempat, menjalin kerjasama antara pihak luar dan stakeholder yang bersifat menguntungkan. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.